Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Latifyanto. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita tidak akan berbicara soal cara mendapatkan uang jajan tambahan atau bisnis sampingan. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin terdengar gila bagi sebagian orang, yaitu bagaimana membangun kerajaan bisnis online hingga mencapai status miliarder. Apakah itu cuma mimpi? Mungkin iya beberapa tahun yang lalu, tapi hari ini kita hidup di era yang sangat luar biasa, era di mana teknologi itu berkembang sangat cepat, berkembang dengan kecepatan eksponensial. Dan ada satu kekuatan besar yang mengubah aturan main secara fundamental, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Pertanyaannya adalah, bisakah AI ini menjadi kunci rahasia akselerator bahkan copilot kalian dalam perjalanan epik membangun bisnis online bernilai miliaran dolar? Jawabannya, menurut banyak pakar dan pengamatan tren global, sangat mungkin. Tapi mari kita luruskan satu hal di awal dulu. Ini bukan video tentang cara cepat kaya tanpa modal jadi miliarder pakai AI. Bukan. Menjadi miliarder adalah pencapaian luar biasa yang membutuhkan visi gila, strategi jitu, eksekusi tanpa henti, tim yang solid, keberuntungan, dan tentu saja kerja keras luar biasa. AI bukanlah tongkat sihir. AI adalah leverage atau pengungkit paling kuat yang pernah ada di tangan para pengusaha, termasuk kalian semua yang saat ini sedang berusaha, sedang berjuang untuk keluar dari jurang kemiskinan. Jadi, jika kalian siap berpikir besar, bermimpi besar, dan bekerja keras untuk itu, mari kita bedah bagaimana AI bisa menjadi game changer dalam setiap aspek perjalanan kalian menuju puncak bisnis online. Saya mau bilang ke kalian bahwa bisnis miliaran itu tidak dibangun di atas produk yang biasa saja. Kalian perlu ide yang disruptif atau solusi untuk masalah masif di pasar yang sangat besar. Maka disinilah AI berperan untuk pertama misalnya mengidentifikasi peluang yang tersembunyi. AI itu bisa menganalisis triliunan data untuk menemukan kebutuhan pasar raksasa yang belum terpenuhi atau terlayani dengan baik. AI bisa melihat pola yang tak terlihat oleh mata kita, mata manusia. AI juga bisa berperan dalam memprediksi tren jangka panjang. Bukan cuma tren sesaat, AI bisa memodelkan dan memprediksi tren pasar jangka panjang antara misalnya 5-10 tahun ke depan. Membantu kalian untuk membangun bisnis yang relevan dan berkelanjutan. Bukan sekedar ikut-ikutan. Ini poin pentingnya. Mungkin kalian sudah tahu, tapi saya mau menjelaskan, mau menguatkan kembali bahwa AI itu juga bisa berperan dalam menganalisis kompetisi mendalam. AI tidak hanya melihat harga produk pesaing, kompetitor, tapi juga bisa menganalisis sentimen pelanggan, strategi teknologi, bahkan potensi kelemahan fundamental dalam model bisnis di seluruh dunia. Ini kelebihan paling penting dari AI. Artinya, dengan AI, fase riset dan validasi ide yang dulu menggunakan atau memakan waktu bertahun-tahun dan biaya riset pasar selangit, itu kini bisa dipercepat dan diperdalam secara dramatis. Kalian bisa membuat keputusan strategis awal dengan keyakinan data yang lebih tinggi. Nah, dengan kata lain, AI ini bisa membantu kalian untuk menciptakan produk atau layanan yang inovatif. Dalam pengembangan software, produk digital, atau bahkan desain fisik misalnya, AI ini bisa membantu dalam generatif design, menguji ribuan prototipe virtual dalam hitungan jam, dan kemudian juga bisa mengoptimalkan fitur berdasarkan data penggunaan awal. Tidak hanya itu juga, bahwa bisnis miliaran seringkali menawarkan personalisasi yang mendalam. Maka oleh sebab itu, AI itu bisa menciptakan produk atau layanan yang beradaptasi secara real-time dengan kebutuhan unik setiap pengguna dalam skala jutaan, skala yang sangat besar. Sekali lagi saya harus mengatakan AI bukan hanya membantu membuat produk, tapi juga bisa menjadi bagian integral dari nilai jual produk itu sendiri, menciptakan keunggulan yang kompetitif yang sulit ditiru. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjual produk hebat kalian ke pasar global dan menjangkau jutaan bahkan miliaran calon pelanggan? Ini pertanyaan pentingnya.
Sekali lagi jawabannya tetap AI. AI memungkinkan segmentasi 1:1. Setiap iklan, email, atau rekomendasi produk yang dilihat pelanggan itu bisa disesuaikan secara unik berdasarkan perilaku, preferensi, dan prediksi kebutuhan mereka, kebutuhan pelanggan di masa depan. Itu yang saya maksud 1:1, sehingga iklan bisa tepat sasaran. Nah, ini informasi pentingnya bahwa AI itu udah berkembang pesat hingga mampu menciptakan anggaran iklan dalam skala triliunan rupiah di seluruh dunia. Sesuatu yang dulu itu tampak mustahil dilakukan secara manual oleh manusia. Dengan algoritma canggih yang bekerja secara real time, AI itu bisa mengoptimalkan setiap aspek dari kampanye iklan. Mulai dari penempatan iklan yang paling efektif di berbagai platform, pengaturan penawaran atau bidding yang dinamis, hingga pemilihan materi kreatif yang paling menarik perhatian audiens atau calon pelanggan, calon pembeli. Proses ini itu berlangsung tanpa henti, 24 jam sehari dengan kecepatan dan akurasi yang jauh melampaui kemampuan manusia manapun. Artinya, AI itu nggak cuma menyesuaikan iklan berdasarkan performa terkini, tapi juga belajar dari perilaku konsumen secara terus-menerus untuk meningkatkan return on investment secara maksimal. Inilah sebabnya banyak perusahaan-perusahaan besar saat ini yang sangat bergantung pada artificial intelligence atau AI untuk memastikan setiap rupiah dalam anggaran iklan mereka itu benar-benar bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, untuk menjadi miliarder, bisnis kalian itu harus bisa scale tanpa bisa operasional yang membengkak secara proporsional. Disinilah otomatisasi AI itu punya peran penting, peran signifikan. Bayangin kalau bisnis kalian bisa jalan sendiri tanpa harus kalian pegangin terus tiap detik. Itulah kekuatan dari operasional super efisien berkat otomatisasi. Di era digital seperti sekarang, teman-teman sekalian, banyak proses yang dulunya makan waktu dan banyak tenaga sekarang bisa diserahkan ke sistem otomatis berbasis AI. Mulai dari kirim email ke pelanggan misalnya, proses order, sampai laporan keuangan bulanan, semua bisa berjalan atau dijalankan secara otomatis. Otomatisasi ini menjadi semacam tulang punggung bisnis modern. Diam-diam bekerja keras di belakang layar biar semuanya tetap rapi, cepat, dan minim error. Kalian juga bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting. Misalnya membangun produk, bikin strategi baru, atau bahkan sekedar ambil nafas sebentar sambil ngopi misalnya. Kira-kira begitu. Intinya otomatisasi bikin bisnis kalian jauh lebih gesit, hemat waktu, dan tentu saja lebih cuan, lebih menguntungkan secara finansial. Kalau bisnis itu diibaratin tubuh, maka AI adalah otaknya, dan bukan sembarang otak, tapi otak yang super jenius. AI sekarang udah jadi alat bantu penting buat ngambil keputusan strategis yang dulunya cuma bisa ditebak-tebak pakai feeling atau pengalaman aja. Nah, dengan analisis data yang akurat dan kecepatan berpikir yang nggak ada tandingannya yang dimiliki oleh AI ini, AI bisa ngebantu kalian untuk misalnya melihat peluang, memprediksi tren pasar, bahkan juga memberikan saran strategi terbaik buat ngembangin bisnis yang kalian punya. Misalnya, AI bisa ngasih insight kapan waktu terbaik buat launching produk baru, segmen pasar mana yang lagi panas sampai ngecek performa kompetitor. Semua keputusan itu menjadi jauh lebih tepat sasaran karena datanya benar-benar real dan up to date. Jadi punya AI di bisnis itu udah kayak punya konsultan bisnis top yang kerja 24 jam non-stop, tanpa drama dan nggak pernah capek. Oleh karena itu, di era AI seperti sekarang, punya mindset miliarder itu bukan cuma soal penghasilan besar, tapi lebih ke cara mikir dan ambil peluang. Miliarder zaman now itu paham banget kalau teknologi, terutama AI, itu bukan ancaman, tapi alat super powerful buat mempercepat pertumbuhan bisnis. Mereka nggak nunggu siap atau sempurna dulu buat memulai, tapi langsung eksekusi sambil belajar di jalan. Tapi bukan berarti jalannya mulus-mulus aja. Tantangannya sangat nyata dan besar, mulai dari persaingan yang semakin ketat, adaptasi teknologi yang cepet banget perubahannya, sampai rasa takut gagal yang suka ngintip di kepala. Bedanya, orang dengan mindset miliarder ini melihat tantangan itu bukan sebagai tembok, tapi sebagai tanjakan menuju level berikutnya. Mereka
fokus ke solusi, bukan drama. Dan yang paling penting, mereka terus belajar, berani ambil resiko terukur, dan nggak takut ngulang dari nol kalau perlu. Kita kembali ke pertanyaan, bisakah AI membawa kalian menjadi miliarder bisnis online? AI sendiri sih nggak bisa, tapi AI adalah leverage terkuat yang bisa mengakselerasi perjalanan kalian menuju skala bisnis yang nggak terbayangkan sebelumnya. AI memungkinkan kalian untuk melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan beberapa tahun yang lalu. Memahami pasar global secara mendalam, menciptakan produk super personal, menjangkau jutaan pelanggan, jutaan customer secara efisien, dan juga mengoperasikan bisnis dengan otomatisasi tingkat tinggi. Nah, perjalanan menjadi miliarder adalah maraton terberat, maraton terbesar, terpanjang, penuh tantangan, dan hanya sedikit orang yang berhasil. Tapi jika kalian memiliki ambisi itu, mengabaikan kekuatan AI di era sekarang sama saja dengan memulai balapan Formula One dengan mobil biasa. Sebenarnya apa yang kita bahas ini adalah topik yang sangat luas, topik yang sangat besar, topik yang sangat dalam. Saya ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, aspek mana dari AI yang paling berpotensi mengubah permainan dalam membangun bisnis dalam skala besar? Tulis pemikiran kalian, pemikiran visioner kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, jangan lupa like jika video ini membuka wawasan kalian, share ke teman-teman kalian yang juga ambisius dalam bisnis digital, dan tentu saja silahkan kalau kalian berkenan subscribe channel ini jika pengen mendapatkan updatean terbaru soal pembahasan mengenai bisnis digital. Ingat ini, membangun bisnis miliaran adalah pendakian gunung tertinggi. AI mungkin bukan helikopter yang langsung membawa kalian ke puncak, tapi AI adalah peralatan pendakian tercanggih yang memberi kalian peluang terbaik untuk mencapai puncak tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah kalian siap untuk memulai pendakian ini? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Teruslah bermimpi besar, berpikir strategis, dan eksekusi tanpa henti. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you in the next video.